kasih tahu. Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku Eka Kartika di Eka Kasih Tahu episode yang ke-8 part 2. Jadi seperti yang aku janjikan kalau konten yang minggu lalu, video tentang nama-nama desa terunik di Indonesia, itu akan aku buat part 2-nya dan akan kita bahas pada hari ini. Tanpa berlama-lama, kita langsung aja ke desa yang pertama. Desa yang pertama ini adalah Desa Cinta. Jadi di konten minggu lalu ada satu orang yang komen, ada nggak sih nama Desa Cinta, karena katanya dia nunggu-nungguin yang namanya Desa Cinta. Jadi yang pertama ini adalah Desa Cinta. Desa ini dari namanya tentunya sangat sweet, ya kan? What's that? Okay, I'm sorry. Jadi desa ini terletak di Kecamatan Karangtengah, Garut, Jawa Barat, Indonesia. Desa ini sudah dikenal masyarakat Belanda sejak tahun 1819. Desa ini terkenal menyimpan pesona alam yang indah. Dan dalam kurun waktu cukup lama, hingga 1927, pasukan Belanda sengaja membuat markas base camp di desa ini. Belanda bertempur dengan pejuang di bawah komandan Mbah Dalam Mangkubumi yang keturunannya yang banyak gitu, yang menjadi pemimpin Jawa Barat. Nah, next ini ada Desa Cinta Rakyat. Mohon maaf nih, ini yang tinggal di Desa Cinta Rakyat ini anggota DPR semua bagaimana nih? Jadi tentunya tidak ya teman-teman, karena itu hanya sekedar nama. Jadi Desa Cinta Rakyat ada dua. Duanya ada di Sumatera Utara. Yang pertama ada di Kabupaten Karo, Kecamatan Merdeka, dan yang satunya itu ada di Deli Serdang. Sambungannya Cinta, Desa Pacar. Desa Pacar terletak di Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Menurut warga desa tersebut, akhirnya memiliki nama seunik ini karena dahulu sering dijadikan lokasi berpacaran. Tetapi itu hanya mitos yang berkembang di masyarakat aja. Nah, sementara menurut para sesepuh desa, meluruskan mitos-mitos tadi, katanya bahwa Desa Pacar ini diberikan nama Desa Pacar bukan karena dijadikan lokasi berpacaran, tetapi karena dulu banyak dirimbuni tanaman pacar. Yang pertama itu ada Desa Singa. Desa ini bukan desa yang warganya pada melihara singa atau mungkin ada singa di sana, bukan. Bahkan di sana sama sekali nggak ada singa loh. Desa ini terletak di Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, dan menurut orang-orang penduduknya memiliki kebiasaan sopan santun dan adat istiadat suku Karo pada umumnya. Next ada Desa Gajah. Lagi-lagi di sini bukan berarti penduduknya itu pada gajah semua atau ada yang melihara gajah, atau ada terdapat populasi gajah di sana. Tetapi ini hanyalah sekedar desa, tapi namanya Desa Gajah. Nggak ada hubungannya sama sekali dengan gajah. Dan desa ini terletak di Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Next ada Desa Naga. Kenapa harus namanya naga? Ular lagi. Jadi Desa Naga ini lagi-lagi hanya nama guys,
karena tidak ada naga di sana, tidak ada siluman naga, hewan naga atau apapun semacamnya. Mungkin ular ada kali ya. Desa Naga ini berada di Kecamatan Johar, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Next, ada desa yang bernuansa jahe-jahean, guys. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu desaku tercinta, desaku yang kucinta. Udah stop. Oke. Yang pertama ini ada Desa Rumah Kaban Jahe. Tolong jangan tanya aku apakah di sana banyak jahe atau enggak, tapi namanya Rumah Kaban Jahe. Aku pernah kirim paket ke rumah. Terus aku bilang aku bilang alamatnya Desa Rumah Kaban Jahe gitu. Terus ditulis sama mbaknya Desa Kebun Jahe apa gimana gitu. Pokoknya dia nulisnya bukan Kaban Jahe tapi Kebun Jahe. Bahkan di sana aku belum pernah lihat kebun jahe. Bahkan pohon gak sih? Tumbuhan jahe aja jarang gitu loh tumbuhannya ya, yang ada pohonnya. Kalau jahenya banyak di warung, tapi kalau tumbuhannya yang tumbuh gitu sama sekali nggak ada. Itu cuma nama aja. Terus selain itu ada yang aku belum ngasih tahu di mana letaknya. Letaknya ada di Kecamatan Kaban Jahe, Kabupaten Karo di Sumatera Utara, Indonesia. Terus next itu ada Desa Barus Jahe. Desa Barus Jahe ini juga sama, nggak ada hubungannya sama jahe-jahean dan kebun jahe. Dan desa ini terletak di Kecamatan Barus Jahe, Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Indonesia. Next ada Desa Bulan Jahe yang juga tidak ada hubungannya dengan jahe-jahean. Bulan Jahe merupakan salah satu desa di Kecamatan Barus Jahe lagi, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Karena nama kecamatannya aja udah ada jahenya ya. Terus ya sama kayak Kecamatan Kaban Jahe dong. Terus ada Desa Negeri Jahe. Desa Negeri Jahe ini juga sama, berada di Kabupaten Karo, tepatnya di Kecamatan Kutabulu. Terus next ada Desa Aji Jahe. Desa Aji Jahe ini terletak di Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Next ini ada desa yang bernuansa guru-guruan. Yang pertama ada Guru Singa. Bukan berarti desa yang ini itu gurunya Desa Singa yang sebelumnya ya guys. Jadi Desa Guru Singa ini juga bukan pawang singa, tapi Desa Guru Singa ini merupakan salah satu desa di Kecamatan Brastagi, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Desa ini terletak di sebelah selatan Kota Brastagi, tepatnya di bawah kaki Bukit Kutu atau Gunung Kutu ya kalau kita sering nyebutnya. Kalau setahu aku di Desa Guru Singa ini tuh kenapa namanya Guru Singa? Karena kalau kita menyebutnya kayak dulu pemilik pertama desa ini itu aku lupa istilahnya apa, tapi pemilik pertama desanya ini itu marganya Guru Singa. Jadi jadilah desa ini namanya Desa Guru Singa gitu. Terus next ada Desa Guru Benua. Bukan berarti Desa Guru Benua ini desa yang menjadi guru di semua benua Amerika, benua Australia dan lain-lain. Tapi Desa Guru Benua ini adalah desa biasa yang terletak
di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Karo, Kecamatan Munte. Desa 3. Yang pertama Desa Tiga Panah. Desa Tiga Panah ini tuh terletak di Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Namanya mungkin memang Tiga Panah, tapi tidak ada lomba panahan di sana, tidak ada. Ya, itu hanya sekedar nama sekali lagi. Dan next 3 yang lainnya ada Tiga Pancur. Tiga Pancur ini merupakan salah satu desa di Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Dan juga sama, aku belum melihat ada pancuran di sana. Pancuran yang ya dulu aku membayangkan Desa Tiga Pancur itu sangat asri, terus banyak sungai-sungainya, terus habis itu ya adem gitu. Tapi emang benar sih, asri, adem. Terus pas kita, karena aku kan punya keluarga kan di sana, mamanya kayak neneknya mamaku tuh tinggal di sana gitu. Jadi aku dulu waktu kecil pernah liburan ke sana. Pas aku buka pintu nih pagi-pagi, seger banget karena langsung penampakan, langsung pemandangan yang indah gitu, pemandangan Gunung Sinabung pas kita bangun pagi-pagi buka pintu. Tapi sekarang Gunung Sinabungnya mungkin udah nggak seindah dulu ya, karena dulu waktu aku kecil Gunung Sinabungnya belum berulah, jadi keren banget. Tapi aku yakin sih Tiga Pancur sampai sekarang masih adem, tapi nggak ada pancurannya sih. Aku belum nemu, mungkin ada tapi aku nggak tahu. Next ada Desa Payung. Jadi Desa Payung ini juga sama nama kecamatannya, Kecamatan Payung, dan terletak di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Indonesia. Sebenarnya Desa Payung ada beberapa sih, ada di Jawa Tengah dan juga ada di Jawa Barat. Tapi di sini aku fokuskan untuk yang di Karo karena setelah ini bakal ada sambungannya, guys. Jadi di Desa Payung ini berada di bawah kaki Gunung Sinabung, kurang lebih 2-6 km dari puncaknya Gunung Sinabung. Aku nggak tahu sih Desa Payung ini termasuk desa yang tidak bisa dihuni lagi seperti Sukameriah. Tapi yang jelas waktu Gunung Sinabung lagi parah-parahnya, warga Desa Payung juga harus ikut mengungsi dari tempat kediaman mereka. Menyedihkan. Oke, selanjutnya ada ini yang aku bilang tadi pasangannya, yaitu Desa Ujung Payung. Dan mereka masih dalam satu kecamatan Payung tadi. Jadi ya absolutely terletak di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Dan seolah-olah kayak di sini payungnya, ini ujungnya gitu. Sebenarnya nama mereka ini Payung dan Ujung Payung bukan karena di sana sering hujan atau karena di sana punya punya pabrik payung gitu atau pengrajin payung atau dan sebagainya. Mungkin aja ada warganya yang bisa memperbaiki payung, mungkin aja. Tapi overall kayaknya nggak ada hubungannya sama payung deh. Next, desa yang satu ini tidak kenal sama yang namanya malas bangun pagi, tidak kenal sama yang namanya malas sarapan atau males-males yang lainnya. Apalagi desa ini sangat-sangat mungkin ya, sangat-sangat tidak relate dengan yang namanya mager, karena desa ini adalah desa semangat.
Jadi Desa Semangat ini terletak di Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Jadi buat kalian semua yang kurang semangat dan butuh semangat, segeralah pindah ke Desa Barus Jahe. Bukan, Kecamatan Barus. Segeralah pindah ke Desa Semangat, Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo, Indonesia. Kalian akan menemukan semangat di sana. Nama desa yang satu ini sedikit mengejutkan guys, karena rada-rada gimana gitu, bukan apa ya, kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari ini mungkin agak sedikit menyeramkan. Nama desa ini adalah Desa Susu. Bukan berarti kalau kalian ke Desa Susuk terus lihat cewek-ceweknya pada cantik, cowok-cowoknya pada ganteng-ganteng, jangan berpikir negatif dulu. Emang beneran cantik dan emang beneran ganteng. Well, oke. Jadi Desa Susuk merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Tigandreket, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Di desa ini terdapat sebuah kolam alami yang memiliki luas sekitar 200-an meter persegi, dan kolam ini merupakan salah satu fenomena alam yang menambah keindahan Desa Susuk. Warga Desa Susuk biasanya memancing di sana dan mereka menyebutnya tambak belang susuk. Tambak belang susuk. Next, desa yang ini adalah deretan desa-desa yang bisa kalian pilih menjadi tempat untuk menyatakan rasa suka. Karena relate sama nama desanya, yaitu yang pertama ada Desa Suka. Suka aja, nggak suka banget. Suka aja sih, nggak sayang. Oke. Yang pertama itu Desa Suka. Desa Suka ini terletak di Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo. Dan di Desa Suka ini terdapat sebuah Museum Pahlawan Nasional Jamin Ginting. Museum ini secara khusus diresmikan tanggal 17 September 2013. Dan peresmian museum ini dilakukan oleh Menteri Pertahanan Indonesia waktu itu, namanya Purnomo Yusgiantoro. Oke, buat kalian yang mungkin setelah corona mau berkunjung ke Desa Suka, salah satunya adalah Museum Jamin Ginting ini, bisa kalian kunjungi. Ya, oke, jadi museum ini bentuk bangunannya menyerupai bentuk kacang tanah. Bentuk kacang tanah memiliki makna sebagai pelindung yang menjaga isinya dari terik matahari dan hujan deras. Museum ini juga merupakan gedung berlantai 2, dan di lantai pertama itu terdapat beragam koleksi pribadi Jamin Ginting dan berbagai peninggalan kebudayaan Batak Karo berupa pakaian adat, alat tenun, dan kain khas Karo. Buat kalian yang calon masa depannya orang Karo, boleh banget mengunjungi ini untuk lebih mengetahui budaya-budaya para leluhur kita. Mungkin aja kalian bisa punya gambaran sedikit lah tentang kita semuanya, dan kalian bisa punya ide gitu untuk melaksanakan langkah berikutnya, atau untuk sekedar belajar bahasanya. Silahkan datang ke Museum Jamin Ginting. Next ada Desa Sukarame. Buat kalian yang introvert, nggak usah datang ke desa ini karena mereka sukanya rame-rame. Kalian akan tersiksa di sana. Tapi kalau kalian kayak aku, suka rame-rame tapi suka sepi juga, terus gimana dong? Oke, pokoknya Desa Sukarame, suka keramaian. Tidak juga guys, banyak juga pastinya yang introvert di sana. Jadi Sukarame ini adalah salah satu desa
di Tanah Karo, Kecamatan Munte, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Sebenarnya desa yang namanya Desa Sukarame itu ada dua, satunya di Jawa Barat dan satunya di Tanah Karo gitu. Jadi kalau kalian ingin tahu perbedaannya, mungkin kalian bisa googling atau boleh tanya kepada teman saya yang lagi menyelesaikan skripsi tentang perbandingan antara daerah Jawa Barat dan juga daerah Sumatera Utara. Pastinya mungkin salah satu desa ini bisa muncul gitu. Apakah perbedaan antara Sukaramenya Karo sama Sukaramenya Jawa Barat? Apakah sama-sama rame? Mari kita cari tahu. Next, ada desa yang sudah aku sempat mention sebelumnya, yaitu Desa Sukameriah. Desa ini terletak di Kecamatan Payung, Kabupaten Karo, Indonesia, Provinsi Sumatera Utara pastinya. Jadi yang tadi aku mention kalau Sukameriah itu sempat tidak dapat dihuni lagi, dan aku sempat menemukan satu berita dengan judul Desa Sukameriah kini tak meriah lagi. Sumpah ini sedih dengernya. Namanya Sukameriah, artinya senang gitu. Meriah tuh lebih ke senang, bahagia, sukacita gitu. Tapi kini tak meriah lagi. Ini semua akibat bencana Gunung Sinabung, guys. Karena jaraknya Sukameriah ini hanya sekitar 2,5 km dari puncak kawahnya Gunung Sinabung. Dan ya, turut berduka buat kalian yang tinggal di sana sebelumnya tapi tidak bisa kembali ke desa tercinta, harus meninggalkan desa yang sangat kalian sayangi. Tapi nggak apa-apa, itu semua demi keselamatan kita semua, karena udah putih semua. Next, desa Suka berikutnya, ya yang satu ini adalah Desa Sukadamai. Jadi siapa yang sedang resah tanpamu, resah dan gelisah. Oke, sip. Hentikan. Jadi siapa yang resah silahkan datang ke Sukadamai, karena di sana ada damai, guys. Sukadamai kalau orang Karo bilang. Jadi Sukadamai merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Dan ternyata desa Sukadamai ini sudah dimekarkan menjadi dua. Aku baru dengar kalau ada desa yang bisa mekar juga. Mungkin aku kurang update kali ya. Mungkin kalian bisa tahu juga ada desa-desa yang mekar lainnya, boleh dikasih tahu aku. Dan gimana sih syarat-syarat desa bisa jadi mekar gitu. Jadi kalau pemekaran kabupaten gitu kan ada kan ya syarat-syaratnya. Kalau desa apakah syaratnya? Boleh tahu. Kalau boleh tahu kasih tahu aku, guys. Gimana sih? Kalau kalian tahu kasih tahu aku. Desa Sukadamai sudah dimekarkan menjadi dua. Itu yang pertama di Desa Sukadamainya masih sama namanya Desa Sukadamai. Terus pemekarannya itu Desa Lambar. Perasaan kayaknya aku punya keluarga dari Desa Lambar, tapi aku nggak tahu itu siapa. Next, guys, ini desa yang terakhir. Desa yang terakhir ini tidak relate sama lagunya Maju Mundur Cantik. Dan tidak relate juga sama segala hal ya yang mundur-mundur. Karena namanya Desa Sukamaju. Namanya dia juga sukanya maju. Jadi dia sukanya maju. Semaju apakah Desa Sukamaju? Mungkin boleh kalian kunjungi aja. Langsung aku nggak tahu di sana ada daerah tempat wisata atau enggak. Mungkin kita bisa cari tahu next time. Tapi lumayan menarik, namanya Desa Sukamaju. Pokoknya dia nggak suka yang namanya kemunduran. Mungkin desa ini sangat update, guys. Lebih update dari kalian. Namanya juga Sukamaju. Jadi itu tadi dia, guys. Nama-nama desa terunik di Indonesia, dan di video kali ini terkhususnya ya, karena mostly video hari ini tuh
membahas tentang desa-desa unik dari daerahku, Tanah Karo. Dan aku harap kalian suka, aku harap kalian bisa memiliki pengetahuan lebih tentang desa-desa terkhususnya yang ada di tempatku, karena tadi ada beberapa yang bukan dari Tanah Karo. Maaf kalau ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan, dan terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik tombol like jika kalian berkenan, untuk share juga ke teman-teman kalian, apalagi teman-teman kalian yang mungkin tinggal di desa-desa yang tadi sudah disebutkan. Terus jangan lupa subscribe buat kalian yang belum, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah. Te amo, guys. See you guys!